Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pelayanan publik sebagai salah satu tugas di Klatsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Sumedang dalam bagian Self-Activity Distance Learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Kamilah. Saya berunit kerja di UPTD SMPN 1 Ganias. Jabatan saya sebagai ahli pertama guru bimbingan dan konseling. Pelayanan publik ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana di dalamnya mengatur tentang hak, kewajiban dan larangan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga kewajiban pokok penyelenggara. Pengertian pelayanan publik itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik itu di dalamnya terdapat pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang termasuk ke dalam kategori barang dan jasa, yaitu barang jasa private atau private goods, barang jasa tol atau toll goods, barang jasa umum atau common pool goods, barang jasa kolektif atau collective good. Jenis-jenis pelayanan publik. Pada dasarnya, pengelompokan jenis pelayanan publik dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Jasa adalah setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik atau intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Adapun prinsip-prinsip dalam pelayanan publik diantaranya mengutamakan kesederhanaan, adanya kejelasan, kepastian waktu, akurasi dalam setiap pengerjaan pelayanan, keamanan dalam melayani, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses yang diberikan kepada konsumen, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan kenyamanan para pelayan publik. Kualitas pelayanan publik yang bagus itu sendiri memiliki prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan, adanya waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan, dalam hal ini biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip pelayanan publik yang prima diantaranya responsif terhadap pelanggan, membangun visi misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, dan yang terakhir memberikan apresiasi kepada pegawai. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara membangun kesadaran melayani bagi aparatur terhadap masyarakat. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward atau punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Dan yang kelima ini melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, menciptakan standar pelayanan umum yang diupayakan dengan upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun oleh penyedia pelayanan.
mengatasi perilaku pelayanan prima itu sendiri harusnya memiliki harga diri atau self-esteem, melampaui ekspektasi atau exceed expectation, berorientasi pada pembenahan atau recovery, memiliki wawasan ke depan atau vision, berorientasi pada perbaikan atau improvement, perhatian pada kualitas atau care, yang terakhir berorientasi pada pemberdayaan atau empowerment. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.